Tahukah sahabat, 9 dari 10 pintu rizki berada dalam perdagangan. Ada suatu riwayat, walaupun hadisnya dhaif, alaikum bit-tijarah fa inna fiha tis'ata asy'arir rizqah. Hendaklah kalian berdagang, karena berdagang 9 dari 10 pintu rizki. Nabi SAW di waktu mudanya merupakan seorang pedagang yang sukses. Bahkan Nabi pernah mengatakan bahwa berdagang merupakan salah satu mata pencaharian terbaik. Atyabul kasbi amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria yang dilakukan dengan tangannya, dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad. Bagaimana tidak? Peluang seseorang untuk mendapatkan rizki, terlebih harta, melalui perdagangan ini lebih besar peluangnya daripada pekerjaan lainnya seperti menjadi seorang karyawan, pegawai dan sebagainya. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan UMR di kota besar kurang lebih 5 jutaan. Para pegawai harus bekerja dari hari Senin sampai Jumat 8 jam per hari, belum termasuk transportasi pulang perginya. Kemudian di akhir bulan barulah mendapatkan upah rata-rata minimal 5 juta misalnya. Ini hanya sebagai ilustrasi. Nah, jika seorang pegawai ingin mendapatkan uang lebih misalnya dari 5 juta ingin mendapatkan 10 juta, maka tentunya akan sulit jika hanya mengandalkan dari gaji. Kalaupun misalnya ada pekerjaan lembur misalnya, tapi biasa jumlahnya tidak sampai melebihi gaji bulanannya. Kalaupun ada itu sangat jarang. Namun beda halnya peluang yang akan diperoleh melalui usaha perniagaan atau perdagangan. Misal, seseorang ingin mendapatkan 5 juta per bulan dari hasil berdagang. Bagaimana caranya? Di antaranya pertama, bisa menjual produk yang untungnya 5 juta. Kemudian ada yang beli 1 orang sebulan. Atau menjual produk yang untungnya 1 juta per produknya. Berarti kita tinggal menjual 5 produk saja dalam sebulan. Atau jualan produk yang untungnya 100.000 per produk. Dan yang beli ada 50 orang per bulan, dapat juga 5 juta. Kalau masih kemahalan, turunkan lagi. Misalkan untungnya 50.000 per produk, berarti harus terjual 100 produk per bulannya. Atau 10.000 aja per produk untungnya, berarti harus terjual dalam sebulan 500 produk per bulannya. Ini sebagai contoh misalnya. Nah, begitupun jika ingin memperoleh pendapatan 1 miliar per bulan, semua sangat berpeluang untuk memperolehnya melalui pintu perdagangan ini. Apalagi di zaman kemudahan akses internet yang sudah menjangkau hampir 70% warga Indonesia, yang jumlahnya warga kita ada sekitar 280 juta jiwa. Atau jangan jauh-jauh, misalkan Jawa Barat yang hari ini penduduknya hampir menyentuh 50 juta penduduk. Taruhlah kita mengambil 10%-nya aja, berarti 5 juta penduduk misalnya. Maka jika kita mampu mengakses dan menjual produk kita ke 10% saja warga Jawa Barat, atau sekitar 5 juta penduduk yang keuntungannya dari setiap produknya misalkan Rp1.000 per produknya, maka berapa keuntungannya akan diperoleh? Tidak kurang dari 5 miliar rupiah. Sungguh sangat besar potensi dan peluang yang akan diperoleh dari pekerjaan perniagaan ini. Oleh karena itu, Nabi SAW sangat merekomendasikan mata pencaharian melalui perdagangan ini. Sahabat sekalian, namun tentunya perlu diingat sabda Nabi SAW bahwa rizki, ajal, kebahagiaan, serta kesengsaraan seorang hamba semuanya sudah ditulis, sudah ditakdirkan sejak kita berada di dalam kandungan ibunda kita. Rizki sudah diatur dan tidak akan tertukar. Tugas kita adalah hanyalah berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki. Adapun hasilnya, tawakal 'ala Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah tidaklah melihat dari seorang hamba penampilan maupun harta kekayaan kalian, tapi Allah hanya melihat terhadap ketakwaan kalian. Menjadi orang kaya tentunya mulia jika dengan kekayaannya semakin bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jika dengan kekayaannya ia semakin takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jika dengan kekayaannya ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sebaliknya, alhaakumut takatsur, celaka bagi orang-orang yang bermegah-megahan.
Jangan sampai dengan kita bergelimang harta, malah kita menjadi hamba yang lalai, sombong, apalagi sampai berani melampaui batas dengan melanggar aturan-aturan Allah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keberlimpahan rizki yang tentunya bermanfaat bagi banyak orang, dan tentunya menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.